Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa bentuk dari pertidaksamaan ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan rasional. Seperti apa sih? Ya, mari kita simak video berikut ini. Ya, sebelum kita ke pertidaksamaan rasional, kita kenali dulu nih, apa sih bilangan rasional? Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B itu adalah anggota bilangan bulat, serta B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, jadi dia tidak boleh 0. Nah, bilangan rasional itu biasanya dapat dikenali dari beberapa ciri berikut ini. Yang pertama, bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa seperti 2. Nah, 2 ini sebenarnya bilangan pecahan, tapi 2 per 1. Karena per 1, jadi 1 tidak ditulis. Ya. Kemudian 1 per 2, kemudian min 3 per 5. Nah, ini adalah bilangan rasional. Kemudian yang kedua, bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal terbatas. Nah, ini seperti 0,2, 0,7, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bilangan rasional dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas dan berulang. Nah, ini seperti 1 per 3. 1 per 3 itu kalau kita buat ke dalam desimal itu jadi 0,333 dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat, bilangan rasional dapat berupa bilangan yang terletak di bawah tanda akar. Nah, jadi kalau misalkan di dalam akar ini yang bisa di akar ada akarnya ya. Nah, itu bilangan rasional. Jadi akar 1 kan 1, akar 9 3, akar 1 per 9 1 per 3, akar 16 per 25 berarti kan jadi 4 per 5 ya. Nah, itu adalah bilangan-bilangan rasional ciri-cirinya. Nah, sekarang kita ke pertidaksamaan rasionalnya. Apa sih pertidaksamaan rasional? Nah, pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan ya, intinya bentuknya pecahan pertidaksamaannya. Yang penyebutnya memuat variabel. Ya, kalau misalkan penyebut bawahnya tidak ada variabel, berarti kan dia jadi pecahannya bukan pecahan dari pertidaksamaan rasional. Jadi dia harus mengandung variabel, ya. Nah, berikut ini beberapa bentuk umum pertidaksamaan rasional. Fx per Gx kurang dari sama dengan 0. Ya, yang namanya pertidaksamaan pasti ada tanda ketaksamaan. Ya, ketaksamaannya adalah kurang dari dan lebih dari. Kemudian ada Fx per Gx kurang dari 0. Kemudian ada Fx per Gx lebih besar sama dengan 0. Ada lagi Fx per Gx lebih besar dari 0. Ya, dengan Fx ya, yang Fx ini nih bagian atas ya, kalau pecahan kan memang kita sebutnya sebagai pembilang ya. Nah, karena di sini bentuknya fungsi, maka Fx disebut sebagai fungsi pembilang dan Gx sebagai fungsi penyebut. Dan syaratnya Gx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi dia harus ada nilainya ya. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Oke, contoh yang pertama. Nah, ini. X min 2 per X plus 1 kurang dari 0. Oke, kita jawab dulu ya. X min 2 per X plus 1 kurang dari 0. Nah, X min 2 ini X-nya berapa? X min 2, X-nya sama dengan 2. Kemudian X plus 1, X-nya berapa? X-nya sama dengan min 1. Nah, sekarang kita buat dia garis bilangan ya. Nah, ini dia karena tidak sama dengan, maka dia bulatannya bulat kosong ya. Ya, titiknya min 1 dan 2. Nah, kita ambil yang sebelah kiri min 1 dulu, ada angka berapa? Kita ambil yang paling kecil aja ya. Kita ambil min 2. Nah, X-nya min 2 kita substitusi ke sini nih. Ya, maka X sama dengan min 2 ini, min 2 dikurangi 2, ya kan, per min 2 tambah 1. X-nya kita ganti sama min 2. Min 2, min 2, min 4, per min 2 tambah 1, min 1. Ternyata min 4 dibagi min 1 hasilnya 4, positif, lebih dari 0. Karena lebih dari 0, maka daerah sebelah kiri negatif 1 dia tandanya positif. Oke, terus antara min 1 sampai 2 ada titik berapa?
Ada angka yang mudah kita ambil ya, ada angka 0 ya. Angka 0 ini kita substitusi lagi ke sini, maka X-nya adalah jadi 0 dikurangi 2 per 0 tambah 1. Min 2 bagi 1. Min 2 bagi 1 adalah min 2. Min 2 ini negatif, berarti kurang dari 0. Berarti antara daerah min 1 sama 2, itu tandanya adalah negatif. Kemudian di sebelah kanannya 2 ada titik berapa? Ada 3 ya, ambil yang kecil aja. Nah, X sama dengan 3, kita substitusi lagi nih ke sini, ya berarti jadi 3 dikurangi 2 per 3 tambah 1. 3 kurangi 2 hasilnya 1, 3 tambah 1 hasilnya 4. 1/4 ya, ini dia positif, berarti dia lebih dari 0. Maka tanda di sebelah kanannya 2 adalah positif. Nah, sekarang kita lihat himpunan penyelesaiannya diminta yang apa? Yang kurang dari. Karena yang kurang dari daerahnya antara min 1 sama 2, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah ya. Nah, min 1 kurang dari X kurang dari 2. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua. Ya, nah ini. 2x min 1 per x min 3 lebih besar sama dengan dari 3. Ya. Oke, kita jawab. Nah, si 3 ini kita pindah ruaskan sebelah kiri. Jadi nggak bisa ya, ini 3 dikali silang sama x min 3 ini nggak bisa. Jadi si 3-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi kita jadikan pertidaksamaannya jadi pertidaksamaan sama dengan 0. Ya. Nah, kalau bentuknya pecahan, waktu SD, itu kan kalau ada bentuk pecahan, penjumlahan atau pengurangan, maka kita apakan dulu? Kita samakan penyebutnya. Nah, karena ini dia sebenarnya adalah 3/1, maka kita samakan penyebutnya. Sama-sama jadi per X min 3. Ya, maka ini jadi 2X min 1 per X min 3 min 3 dikali X min 3 per X min 3. Ini kan kita, kalau di matematika itu, kita hanya mengubah bentuk tanpa mengubah nilai. Nah, kalau X min 3 ini kita coretkan balik lagi ke 3 kan? Nah, karena kita mau samakan penyebutnya dengan X min 3, maka atas dikali sama X min 3, bawahnya juga jadi per X min 3. Ya. Oke, kemudian kita kalikan nih ke dalam 2X min 1 per X min 3 min 3 kali X 3X, 3 kali min 3 min 9. Ya, maka dia hasilnya berapa? 2X min 3X hasilnya min X, min 1 min dikali min 9, kan jadinya jadi plus 9. Jadi min 1 plus 9 X min X plus 8. Nah, penyebutnya tetap ya, X min 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, min X plus 8 ini X-nya berapa? Min X plus 8, X-nya adalah 8. Ya kan, pembuat nolnya. Kemudian X min 3. X min 3 ini dia berapa? X-nya. X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Nah, 3 sama 8. Kenapa 3-nya bulat kosong, tapi 8-nya bulat penuh? Ya, karena di sini tandanya kan lebih besar sama dengan, ya kan? Nah, kenapa yang bagian 3 ini, yang bagian bawah nggak bulat penuh? Karena dia bentuknya penyebut. Tadi kan syaratnya adalah si fungsi gx itu tidak boleh sama dengan 0. Maka karena tidak boleh sama dengan 0, maka dia bulat kosong. Ya, oke. Nah, sekarang kita titik uji nih, kita ambil titik uji. Di sebelah kirinya si 3 ada angka 2. Angka 2 ini kita substitusi ke sini. Oke, kita substitusi, maka dia nilainya jadi min 2 tambah 8 per 2 dikurangi 3. Min 2 tambah 8, 6. 2 dikurangi 3, min 1. 6 bagi min 1, min 6. Min 6 itu kan kurang dari 0, maka daerah sebelah kirinya si 3 tandanya negatif. Ya, kemudian antara angka 3 dan angka 8 ada angka 4, kita ambil yang kecil aja. Nah, angka 4 ini kita substitusi lagi ke sini. Ya, oke. Jadi, min 4 tambah 8 per 4 dikurangi 3. Min 4 tambah 8, 4. 4 kurangi 3, 1. Hasilnya 4. Nah, 4 ini nilainya positif. Dia lebih besar dari 0. Maka, daerah antara 3 dan 8, dia tandanya adalah positif. Kemudian, di sebelah kanannya 8 ada angka 9. Ya, oke. Kita masukkan lagi ke sini ya.
Jadi, min 9 tambah 8 per 9 kurangi 3. Min 9 tambah 8 min 1, 9 kurangi 3, 6. Nah, ternyata ada tanda negatif. Berarti dia kurang dari 0. Nah, berarti daerah sebelah kanannya 8, dia tandanya negatif. Nah, himpunan penyelesaiannya yang mana? Himpunan penyelesaiannya yang diminta adalah yang kurang dari ya. Nah, ini kurang dari, maaf, lebih besar dari. Nah, karena yang lebih besar dari, maka kita ambil yang bentuknya positif, yang daerahnya positif. Daerahnya mana? Antara 3 dan 8. Berarti nah, antara 3 sama 8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 8. Ingat ya, yang ini nggak ada tanda sama dengan karena dia bentuknya di daerah penyebutnya. Karena kalau yang ini karena dia bentuknya pembilang, maka dia boleh ya. Dia tandanya sama dengan. Oke. Oke, sekarang kita ke contoh yang ketiga ya. Nah, ini 5 per X min 7 lebih besar dari 7 per X plus 5. Oke, kita langsung jawab aja ya. Nah, sama kayak bentuk yang tadi, ya, kalau bentuk persamaan pecahan kan kita bisa kali silang ya untuk mencari nilai X-nya. Nah, kalau pertidaksamaan kita nggak bisa kali silang, tapi kita pindah ruaskan. Ya, jadi ini 5 per X min 7. Nah, 7 per X 7 per X plus 5-nya pindah ruas jadi min. Nah, sama kan kayak tadi saya bilang, kalau misalnya bentuknya pecahan, itu kalau penjumlahan atau pengurangan, samakan penyebutnya. Ya, nah karena samakan penyebutnya, maka kita kalikan kan ini X min 7 sama X plus 5 di bagian penyebutnya. Nah, untuk pembilangnya, nah ini bisa kita kali silang, jadi 5 dikali sama X plus 5, kemudian 7 dikali sama X min 7. Nah, jadi 5 dikali X plus 5 min 7 dikali sama X min 7. Jadi kali silang ya. Yang bagian bawahnya ini kita kalikan X min 7 dikali X plus 5. Yang bagian atasnya kita kali silang 5 kali X plus 5. Kemudian yang 7 dikali sama X min 7. Kayak kita kalikan ke dalam, maka jadi 5 kali X 5X. 5 kali 5 plus 25. Min 7 kali X min 7X. Min 7 kali min 7 plus 49. Ya, yang bawah tetap. Nah, yang atas kita hitung. 5X dikurangi 7X jadi min 2X, 25 tambah 49 jadi 74. Per X min 7 kali X plus 5. Nah, masing-masing dari ini kita cari pembuat nolnya, ya, si X pembuat nolnya. Untuk yang min 2X plus 74, maka X-nya adalah 74 dibagi 2, 37, ya kan? Ini kan min 2X tambah 74 sama dengan 0. Kemudian pindah ruas 74-nya jadi negatif, maka X-nya jadi min 74 dibagi min 2. X-nya dapat 37. Kemudian yang X min 7, X-nya sama dengan 7. Kemudian yang X plus 5, X-nya sama dengan min 5. Nah, kalau tadi ada 2 titik, sekarang ada 3 titik. Kita buat garis bilangannya. Ya, nah ini kebetulan dia pertidaksamaan biasa ya, nggak ada tanda sama dengan, maka dia bulatnya bulat kosong semua. Ya, min 5, 7, sama 37. Nah, sebelah kiri min 5 kita ambil titik ujinya, angkanya adalah min 6. Min 6 kita substitusi ke sini. Oke, kita masukkan. Nah, min 2 dikali min 6 tambah 74 per min 6 min 7 dikali min 6 tambah 5. Nah, ini min 2 kali min 6, 12. Tambah 74 per min 6 min 7 min 13. Min 6 tambah 5 min 1. Ya, 12 tambah 74. 86. Min 13 kali min 1 plus 13. Nah, ternyata ini nilainya positif, lebih besar dari 0. Maka daerah sebelah kirinya min 5 itu adalah tandanya positif. Kemudian, antara min 5 sama 7, kita ambil angka yang mudah saja. Angkanya ada 0, ya, supaya gampang masukin ke sininya. Oke, X-nya 0, kita substitusi. Min 2 kali 0 tambah 74 per min 7, 0 dikurangin 7 dikali 0 tambah 5. Nah, ini hasilnya udah pasti 0, jadi atasnya 74 per min 7 tambah 5. Jadi 74 per min 35. Oh, negatif. Jadi daerah antara min 5 sama 7 tandanya adalah negatif. Kemudian antara 7 sama 37 ada angka 8. Kita ambil yang kecil ya. Kita substitusi langsung
min 2 kali 8 tambah 74 per 8 dikurangin 7 dikali 8 tambah 5. Min 2 kali 8 min 16 tambah 74 hasilnya 58. 8 kurangi 1, maaf, 8 kurangi 7 hasilnya 1, 8 tambah 5, 13. Nah, hasilnya positif ya, 58 per 13, lebih besar dari 0. Kemudian di sebelah kanannya 37 ada angka, maaf ya, tulis di sininya berarti tandanya positif. Kemudian di sebelah kanannya 37 ada angka 38. Angka 38 ini kita substitusi lagi ke sini. Oke, langsung kita masukkan. Min 2 kali 38 tambah 74 per 38 kurangi 7 ya, dikali 38 tambah 5. Oke, min 76 tambah 74 per, nah ini jadi 31 dikali 43. Nah, ini udah, sebenarnya kalau kalian misalnya bingung bagian bawahnya ini angkanya gede, berapa hasilnya, yang penting lihat tanda di atas ini nih, min 76 tambah 74. Oh, dia nilainya negatif. Loh, pasti daerah sebelah kanannya 37 itu pasti dia negatif ya, karena dia hasil di sini udah ketahuan dia negatif, min 76 tambah 74 min 2. Ya, berarti dia negatif. Oke, maka daerah sebelah kanan 37 tandanya negatif. Nah, sekarang kita lihat daerah yang diminta yang mana? Yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 yang mana? Oh, yang sebelah kirinya min 5 dan dia di antara 7 sama 37. Maka himpunan penyelesaiannya, nah ini ya, daerah sebelah kirinya min 5 dan di antara angka 7 sama 37. Oke, himpunan penyelesaiannya seperti apa? Nah, maka himpunan penyelesaian adalah X kurang dari negatif 5, karena dia sebelah kirinya si negatif 5 kan, maka kurang dari. Kemudian di antara 7 sama 37, maka 7 kurang dari X kurang dari 37. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Ya. Oke, kita ke contoh yang selanjutnya ya. Nah, ini dia bentuknya kuadrat ya. X kuadrat min X min 2 per X min 3 lebih besar sama dengan 0. Oke, langsung aja kita jawab. Nah, karena dia bentuknya ini bentuk persamaannya kuadrat ya, X kuadrat min X min 2-nya ini, maka kita faktorkan dulu ya supaya mempermudah. Nah, kita faktorkan nih. Nah, X kuadrat berarti apa? X kali X. Kemudian 2. 2 itu adalah 1 kali 2. Nah, negatif, tanda negatif ini berarti kan satu negatif, satu positif. Siapa yang negatif, siapa yang positif, supaya kalau dijumlahkan hasilnya di sininya negatif. Iya, si negatif 2-nya ya. Nah, si satunya positif. Oke, sekarang kita cari masing-masing dari ini. Itu adalah pembuat nolnya. X plus 1, X-nya sama dengan min 1. Kemudian X min 2, X-nya sama dengan 2. Kemudian X min 3, X-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita ambil, kita buat garis bilangan. Nah, ini min 1, 2, 3. Ya, nah kenapa min 1 sama 2-nya bulat penuh dan si 3-nya bulat kosong? Ya, karena si X min 3 ini dia bentuknya di bawah ya. Dia penyebut syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Maka si 3-nya bulat kosong, yang lainnya bulat penuh, yang bagian pembilangnya. Oke, langsung aja kita ambil titik uji. Daerah sebelah kiri min 1 ada angka berapa? Ada angka min 2. Oke, min 2 langsung kita substitusi ke sini ya. Oke, min 2 tambah 1 dikali min 2 dikurangi 2 per min 2 dikurangi 3. Oke, min 2 tambah 1 itu min 1. Min 2 dikurangi 2 min 4 per min 2 min 3 min 5. Jadi, min 1 kali min 4 itu adalah plus 4. Yang ini min 5. Berarti 4 per min 5. Karena dia ada tanda negatif, maka dia kan kurang dari 0. Oke, berarti daerah sebelah kirinya min 1 tandanya negatif. Oke, antara min 1 sama 2 ada angka 0 ya. Langsung kita substitusi. Nah, ini 0 tambah 1 dikali 0 dikurangi 2 per 0 dikurangi 3. 0 tambah 1, 1. 0 dikurangi 2, min 2. 0 dikurangi 3, min 3. Oke, 1 kali min 2, min 2 ya, per min 3. Karena min sama min, maka jadi hasilnya plus. Jadi 2 per 3. Ya, kemudian berarti dia tanda antara min 1 sama 2 tandanya adalah positif. Kemudian antara 2 sama 3 ada angka berapa? Ada angka 2,5 ya.
Nah, 2,5 ini kalau jadi bentuk pecahan jadi bentuknya 5/2. Oke, X sama dengan 5/2 kita substitusi. Nah, ini 5/2 tambah 1 ya, dikali 5/2 dikurangi 2 per 5/2 dikurangi 3. 5/2 tambah 1 ini kan gampangnya kita buat angka desimal aja ya, 2,5. 2,5 tambah 1 maka kan jadi 3,5. 2,5 dikurangi 2 berarti kan jadi setengah. Kemudian 2,5 dikurangi 3, jadi minus setengah, ya kan? Nah, dari sini udah ketahuan, minusnya ada 1, berarti otomatis tandanya di sini nanti negatif. Nah, ini hasilnya min 7/2. Maka daerah antara min 2 sama 3 itu tandanya adalah negatif. Terus di sebelah kanannya si 3 ada angka 4, ya. Oke, 4 langsung kita substitusi aja. 4 tambah 1 dikali 4 dikurangi 2 per 4 dikurangi 3. Ya, 4 tambah 1, 5. 4 kurangi 2, 2. 4 kurangi 3, 1. 5 kali 2, 10. Nah, 10 itu tandanya dia lebih besar dari 0. Berarti daerah sebelah kanannya si 3 tandanya positif. Nah, sekarang kita lihat yang diminta yang apa? Yang lebih besar sama dengan 0. Oh, berarti dimintanya yang daerahnya yang positif. Yang mana? Nah, yang ini ya, antara min 1 sama 2 dan yang lebih dari 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Atau si X-nya lebih dari 3. Ya, ingat tidak ada tanda sama dengannya di sini. Oke. Ya, terima kasih karena sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga video tadi bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.